Hai teman-teman, kita dari kelompok 10 mengangkat tema dengan kesan gender dengan judul Peran Kepemimpinan dan Kebijakan Organisasi dalam Lingkungan Kampus Untak Surabaya. Saksikan video kita ya. Bye. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa saja program atau inspiratif khusus yang ditujukan untuk mendukung perempuan dalam bidang akademik atau non-akademik di Untak? Oke. Kalau dari sepengalaman saya di Untak ini kita punya yang namanya kayak suatu organisasi gitu yang memang diadakan oleh para istri-istri dari yayasan dan lain-lain. Nah, di sini mereka sering membahas tentang apa sih itu perempuan. Jadi dari situ kita semua bisa ikut gitu, dan itu menurut saya mendukung adanya kesetaraan gender karena di dalam forum itu sendiri biasanya nggak hanya perempuan aja yang boleh ikut nih, tapi cowok laki-laki juga boleh ikut untuk lebih tahu gimana sih perempuan itu gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Apa peran organisasi mahasiswa di Untak dalam mempromosikan tentang kesetaraan gender di lingkungan Untak? Kalau menurut saya promosi yang paling besar itu adalah adanya sekarang bukti bahwa yang menjabat menjadi ketua-ketua hima, ketua-ketua BEM itu adalah perempuan. Walaupun nggak semua fakultas menerapkan hal ini, maksudnya yang terpilih itu adalah perempuan, tapi dengan adanya perempuan-perempuan yang terpilih menjadi ketua ini, itu membuktikan bahwa itu adanya kesetaraan gender. Terima kasih untuk wawancaranya ya Kakak Angel. Semoga dengan adanya ini kita semua bisa lebih bijak lagi dalam menghadapi kesetaraan gender, khususnya di lingkungan kampus kita sendiri. Ya, terima kasih. Oke, jadi sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang kedua. Boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Ari Dukumalasari dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender di Untak? Menurut saya mungkin tantangannya itu kayak kebanyakan itu yang cewek itu biasanya dianggap lemah gitu ya sama yang cowok. Jadi kebanyakan itu kayak mungkin di kelas-kelas atau mungkin di setiap matkul itu kan pasti ada penanggung jawabnya. Jadi kebanyakan pasti yang ditunjuk cowok, padahal cewek juga bisa melakukan hal yang dilakukan cowok. Jadi kayak kita sebagai cewek juga harus menunjukkan bahwa kita itu mampu gitu melakukan seperti itu. Itu sih. Pertanyaan yang kedua, apa peran organisasi mahasiswa di Untak dalam mempromosikan kesetaraan gender? Sejauh ini yang saya juga ikut organisasi di Fakultas Ilmu Budaya ini, menurut saya kebijakan gender, kesetaraan gender ya, dulu itu pasti juga wanita juga dianggap remeh, pasti dia kayak kamu nggak mampu gitu loh kalau melakukan hal yang kayak ini. Pasti banyak yang komen kayak laki-laki, ini pekerjaan laki-laki gitu. Padahal kita sebagai cewek juga bisa gitu loh. Padahal kita harus mampu gitu. Jadi untuk sejauh ini kita harus sebagai wanita itu kita harus mampu melakukan hal apa aja sih menurutku. Jadi meskipun itu pekerjaan laki-laki, kita juga harus mampu gitu. Oke, kalau gitu thank you buat wawancaranya hari ini. Semoga sukses. Oke. Baik, untuk yang terakhir dari narasumber kita, sebelumnya kita perkenalkan dulu kakaknya atas nama siapa? Oke, baik, perkenalkan nama saya Elisa Rucita Komaria, biasa dipanggil Elisa, saya dari Prodi Teknik Sipil. Sebelumnya kita mau bertanya kakaknya dari jabatannya apa di organisasi ini? Oke, baik, saya di sini sebagai Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Baik, langsung sesi pertanyaan dari Kak Nadatu. Bagaimana Untak membandingkan kebijakan kesetaraan gendernya dengan universitas lain di Indonesia? Oke, baik. Jadi di Untak sendiri, saya merasakan kesetaraan gender yang sangat kompleks ya. Karena mungkin di universitas lain
kita sebagai perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, tapi di Untak sebagai perempuan itu boleh menjadi pemimpin. Bahkan di Fakultas Teknik itu pernah ketua badan eksekutif mahasiswanya itu cewek gitu. Baik, untuk sekarang sudah memungkinkan banget ya bahwa peluang cewek sebagai ketua-ketua gitu udah semakin maju lagi ya Kak ya. Iya benar. Jadi di Untak itu bukan mendiskriminasi gender. Di Untak itu semua setara karena sesuai dengan simbol Untak kan kampus nasionalis, dan di jiwa nasionalisme itu kita tidak pernah melakukan yang namanya diskriminasi salah satu pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak jangka panjang yang diharapkan dari kebijakan kesetaraan gender di Untak terhadap masyarakat luas? Oke baik, jadi gini, yang diharapkan kita sebagai perempuan jangan pernah insecure atau jangan pernah merasa rendah. Karena kita sebenarnya sebagai perempuan itu mempunyai batin yang kuat, mempunyai mental yang kuat. Bukan karena kita perempuan jadi kita dianggap lemah, itu bukan. Justru kalau dibandingkan batin perempuan dengan batin laki-laki, itu sebenarnya lebih kuat batin perempuan. Hanya saja dengan hal fisik mungkin laki-laki lebih kuat. Baik, terima kasih untuk Kak penjelasannya. Kami sekian, terima kasih.